kan. Aku penasaran, aku pengen WhatsApp kamu Kak. Tapi kok kayaknya itu penting banget sih, gimana sih ya kan? Kayak aku kepo banget ya kan. Aku gini kok kesini nggak begitu aja berhenti kan? Sayang banget kayaknya, orang dia pinter. Terus kesini tuh kan kalau ngomong santai kan, ya gitu kan, sok cool gitu. Kalau aku mungkin sok cool ya, kalau dia emang cool kali ya kan. Wow guys, oh my god, guys tep banyak banget ini yang nonton. Emang kalian tuh kalau dicuekin banyak yang nonton ya, nonton Indosiar ya. Kamu lead full. Sementara itu, beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah daerah di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kecelakaan melibatkan sepeda motor hingga mengakibatkan seorang terluka parah. Seorang pengendara motor tergeletak tak berdaya setelah mengalami kecelakaan ditabrak motor lain di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu. Kecelakaan bermula ketika korban yang keluar dari gang hendak melaju ke arah Jonggol tidak melihat datangnya motor lain dengan kecepatan tinggi. Kedua pengendara mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Sementara di Jalan Seragian Ngawi, tepatnya di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, kecelakaan maut terjadi ketika wanita pengendara motor menabrak truk tronton. Sang pengendara motor menemui ajalnya di lokasi kecelakaan karena mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan bermula ketika truk tronton akan putar balik ditabrak dari belakang oleh pengendara motor. Diduga korban kurang konsentrasi serta minimnya penerangan di lokasi kejadian menjadi faktor terjadinya kecelakaan. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat tubuhnya tergilas ban truk kontainer di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Rabu. Sebelumnya, korban bermaksud mendahului sebuah angkutan kota tapi gagal, lalu menyenggol ban truk. Berarti cutinya berapa lama Kak ngabisin cuti? Nggak lama? Nggak lah, cuma 2 minggu, masih disuruh masuk. Langsung suruh masuk ya? Terus pada ini presenter itu pada sedih karena selama 6 bulan dia dan Riri megang korpres. Korpresnya tuh 2 ya kalau di sana? 2, enggak 1. Cuma ini karena korpres yang sekarang itu harus produksi. Kalau yang korpres dulu kan tidak. Benar-benar full bikin ini. Oh gitu, benar-benar full jadwal. Makanya sekarang karena produksi 2. Bantu kan. Sedih karena lebih enak. Oh iya. Jadi kan korpres yang lama itu kan 9 tahun. Yang lama tuh siapa? Presenter juga? Ada lah presenter. Terus presenter juga. Suka drama lah, terus skip jadwal, kayak gitu-gitu. Cindy bahkan sempet hampir setahun, seminggu cuma 2 kali siarannya. Terus tiba-tiba ketemu di lift. Aku kok jarang lihat kamu siaran ya? Lah kan lu yang bikin jadwal. Itu persis omongan Cindy. Atau ditambahin. Pemirsa, di informasi lainnya, 2 kelompok remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Kedua kubu saling serang di tengah jalan raya hingga membuat para pengguna jalan resah. Seperti inilah rekaman video amatir saat tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cibarusah, Desa Sukamana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam berukuran besar. Kurangnya lampu penerangan dan kondisi jalan yang sepi ini membuat lokasi kerap dijadikan ajang tawuran. Sejumlah warga yang berada di lokasi tidak ada yang berani melerai karena justru takut menjadi korban salah sasaran.
Puluhan siswa dari sejumlah SMA di kota Ambon, Maluku merayakan kelulusan dengan coret-coretan dan arak-arakan. Ya, karena ulah tidak terpuji dan meresahkan masyarakat, polisi pun berjibaku untuk membubarkannya. Jadi, terus? Apa namanya? Suka drama. Terus Padahal dia siaran juga. Si Korpos yang dulu itu. Sejarah. Terus apa namanya? Cuti suka seenak-enaknya. Cutinya dia. Cuti enggak, bukan. Justru anak-anak presenternya cuti seenak-enaknya. Karena dia sendiri yang pusing. Jadi ketika bulan berjalan ada yang minta cuti dikasih. Oh iya. Jadinya kan repot. Cindy kan nggak pernah protes kan, jadi dia biar aja gitu. Bahkan waktu dia lagi hamil 9 hari dia harus masuk. Kok bisa? Lagi habis 9 bulan. Itu karena si Korpesnya nggak notice, nggak lihat. Padahal dia tahu itu hamil udah 9 bulan lagi. Cuma itu karena nggak suka skip, alasan suka udah tua lah. Iya. Ngilu banget ya. Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan gelar perkara, polisi menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus tewasnya Putu Satria, taruna tingkat 1 STIP. Ya, ketiga tersangka baru adalah taruna tingkat 2, senior korban. Dalam konferensi pers pada Rabu malam, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengungkapkan ketiga tersangka baru yang diduga terlibat dalam kematian Putu Satria adalah taruna tingkat 2 atau senior korban di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Ketiga orang ini memiliki peran masing-masing terjadinya kekerasan hingga menewaskan korban. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti, keterangan 43 orang saksi, rekaman CCTV hingga hasil visum korban. Ketiga tersangka dijerat pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku MA alias A adalah taruna tingkat 2 dan pemanggil korban Putu bersama rekan-rekannya yang Ya Allah, lucu banget ya, 2 korpres. Mbak Woro tuh udah gak pernah siaran ya Kak? Dia nggak mau. Karena udah pakai jilbab ya? Pakai jilbab. Dia sendiri yang mengundurkan. Padahal boleh? Kalau misalnya itu memang nggak boleh. Ya sih sebenarnya kayak di kita sih. Jadinya Mbak Woro sama siapa yang pegang? Tadi presenter Kompas ya. Ini kamu yang lihat satu, tapi nanti videonya kamu yang Ya. Pemirsa, saksi persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut SYL kerap meminta pejabat Kementan untuk membiayai kunjungannya ke luar negeri. Sementara itu KPK menetapkan Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius Kosasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Hukum. Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius Kosasi tidak berbicara atau menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa malam. Sambil menenteng tas dan sebungkus sate, Antonius berjalan meninggalkan gedung KPK. Bersamaan dengan pemeriksaan Antonius, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur juga mengumumkan penetapan Antonius sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif.